Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2724 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat 14. Di bawah perikop, ucapan syukur dan doa. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk di surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Haleluya. Surat Kolose ini ditulis Rasul Paulus kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat yang ditulis ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara Roma. Kolose ini sekarang adalah Turki, ada di Asia Kecil. Bapak Ibu Saudara, adapun alasan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose yang dilayani oleh Epafras, karena Rasul Paulus mendengar bahwa di Kolose mulai masuk ajaran sesat yang berkembang di tengah jemaat. Saudara, tema utama dari surat Kolose ini
adalah keutamaan Kristus dan pentingnya orang Kristen untuk mengalami kelahiran baru di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Yang pertama, saudara perhatikan ayat 4 di sana dikatakan, karena kami telah mendengar tentang apa? Tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus mengucap syukur ketika dia berdoa mengingat jemaat yang ada di Kolose. Rasul Paulus melihat bahwa iman jemaat yang ada di Kolose kuat. Walaupun di tengah-tengah mereka berkembang ajaran-ajaran yang sesat, tetapi iman jemaat yang ada di Kolose itu kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang apalagi? Perkembangan ajaran sesat sangat luar biasa. Tidak dapat dibendung. Saudara lihat di media sosial, banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Memang ajaran sesat ini, saudara, mereka berusaha untuk menyamakan dengan asli. Persis. Hanya orang-orang yang taat pada firman, baca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari yang tahu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Selalu saya analogikan dengan orang yang setiap hari pegang uang asli, lalu ada orang belanja pakai uang palsu. Saudara yang setiap hari pegang uang yang asli, saudara pasti akan tahu membedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Demikian juga dengan orang yang selalu baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara akan mengenali seseorang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat, saudara langsung mengenali. Ini gak benar, ini sesat. Saudara pasti akan langsung mengidentifikasikan bahwa orang ini mengajarkan ajaran sesat. Kenapa? Karena saudara setiap hari baca dan mendengarkan firman. Tapi kalau saudara malas baca firman, saudara gampang sekali saudara dibelokkan dari kebenaran. Makanya saudara, saya selalu dorong saudara untuk baca firman. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu sedih sekali. Saya tanya, ini seorang hamba Tuhan. Saya tanya, apakah kamu baca firman Tuhan setiap hari? Dia bilang kadang-kadang. Satu minggu hanya 2 kali dia baca firman. Itu pun nanti di pelayanan, saudara. Nanti dalam ibadah. Ini kan sangat menyedihkan. Kalau kita hamba Tuhan malas baca firman, saudara, apa yang kita mau sampaikan dalam renungan, dalam khotbah-khotbah kita? Apa yang kita mau sampaikan? Kita tidak lain tidak bukan sama seperti dengan ahli-ahli Taurat yang banyak menuntut jemaat untuk melakukan ini dan itu sementara dia tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melihat bahwa iman jemaat yang ada di Kolose sungguh luar biasa. Iman mereka kuat. Walaupun ada orang-orang yang mau menggoyang iman mereka, tapi iman mereka tetap kuat. Amin. Haleluya. Saudara, jangan goyah imanmu hanya karena jodoh, hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan, hanya karena ingin mendapatkan promosi jabatan. Saudara, jangan sampai saudara mendapatkan semua yang ditawarkan oleh dunia, tapi saudara kehilangan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang menjadi seperti Yudas, menjual iman hanya karena hal-hal dunia yang sementara. Dengarinnya baik-baik. Iman kita bicara tentang kehidupan kekal, tentang keselamatan. Saudara, jangan sampai saudara tinggalkan iman saudara hanya karena hal-hal dunia yang akan kita tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara untuk selalu baca dan mendengarkan firman. Dengan demikian saudara akan
semakin kuat dalam iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Masih di ayat 4b, perhatikan. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan apa? Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena kasih jemaat kepada orang-orang kudus, pada orang-orang yang melayani jemaat. Mereka sangat-sangat mengasihi orang-orang yang melayani mereka. Baik itu mereka mengasihi Epafras sebagai gembala mereka, sebagai pelayan Tuhan yang melayani mereka, dan mereka mengasihi orang-orang kudus yang ada di Sion Yerusalem. Mereka terus memberkati mereka. Oh haleluya. Sehingga Rasul Paulus melihat kasih dari jemaat Kolose ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara mengasihi hamba Tuhan, saudara selalu support hamba Tuhan, Tuhan yang akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara ada hamba Tuhan yang melayani saudara, saudara pasang kuda-kuda. Jangan. Saudara, mereka adalah representatifnya Tuhan di tengah-tengah umat. Hargai, hormati mereka. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang sikap hamba Tuhan itu seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sikap kepada hamba Tuhan yang dituntut, tapi sikap jemaat juga kepada hamba Tuhan harus baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau hamba Tuhan baik, pasti jemaat juga meresponnya dengan baik. Makanya ada timbal baliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat harus mengasihi hamba Tuhan juga harus melayani jemaat dengan kasih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Ayat 5, perhatikan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di Kolose ini memang betul-betul sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan. Walaupun mereka harus menderita, dianiaya, mereka mengalami diskriminasi. Tetapi mereka tetap melakukan segala aktivitas pelayanan dalam ibadah, dalam menyambut hamba Tuhan. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa jemaat di sana mereka fokus kepada perkara-perkara di atas, fokus kepada Tuhan. Amin. Sehingga mereka tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran ketika mereka mengalami penganiayaan. Mereka tidak gentar, mereka tidak mundur, mereka tetap maju terus di dalam iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan karena pengharapan mereka kepada Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan, cobaan tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka goyah. Justru semakin mereka radikal dalam Kristus. Karena apa sudah? Pengharapan mereka kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang keempat saudara, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena jemaat giat memberitakan Injil. Haleluya. Ayat 6 perhatikan. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia.
Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat gencar memberitakan Injil. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau Tuhan segera datang, saudara harus memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil itu bukan hanya tugas pendeta, hamba Tuhan, majelis, dan penginjil. Bukan, tetapi ini tugas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau Tuhan segera datang, beritakan Injil. Biarlah Injil itu menjangkau semua orang yang tidak terjangkau. Kalau semua orang sudah mendengar Injil, maka Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Saudara, jangan menghambat kedatangan Tuhan dengan bungkam, dengan tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gencar memberitakan Injil. Memberitakan Injil, kalau saya pelajari, ada dua, indoor dan outdoor. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan Injil di sinagog-sinagog, di rumah-rumah ibadat. Dan Tuhan Yesus memberitakan Injil di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum, di khalayak orang banyak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita tertolong dengan media sosial. Kita upload di media sosial di kota misalnya di Bali, tapi bisa diakses oleh semua bangsa, bisa mendengar, bisa menyaksikan apa yang kita sampaikan. Saudara, mari kita gunakan media sosial ini untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Amin. Mari kita menangkan media sosial ini bagi Kristus, sehingga makin banyak orang dapat dijangkau melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat harus terlibat. Jangan sampai saudara belum pernah memberitakan Injil. Dan dalam pelayanan kami gencar melakukan ini. Kami dorong dulu dari siapa? Dari pemimpin. Siapa? Dari saya dulu. Memberitakan kabar baik, memberikan contoh. Jangan sampai saya hanya suruh pergi, tapi saya sendiri tidak pernah pergi memberitakan Injil. Jadi dari saya terus ke majelis, didorong majelis, saudara, dan ditularkan kepada jemaat. Sudah bayangkan kalau semua memberitakan kabar baik, jiwa-jiwa akan Tuhan terus kirim ke gereja saudara. Saudara akan menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat jemaat yang ada di Kolose itu, dia mengucap syukur dan dia terus bawa dalam doa. Karena jemaat terlibat dalam pemberitaan Injil ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menangkan jiwa bagi Kristus. Amin. Jangan kita mencuri. Saudara, sudah berjemaat di gereja lain, kita mau ajak dia ke tempat kita. Kita alasan, semua itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah saudara cari jiwa sendiri. Beritakan Injil, menangkan jiwa-jiwa. Amin. Bukan ajak-ajak orang yang sudah berjemaat, sudah melayani di gereja lain, sudah memaksa. Saudara, itu bukan cara Tuhan. Saudara, pekerjaan iblis apa? Salah satu mencuri. Bapak Ibu Saudara, mari kita turun ke lapangan. Beritakan kabar baik. Beritakan Injil. Supaya orang yang mendengarnya, dia boleh percaya. Dia boleh diselamatkan. Amin. Saudara, jangan trauma kalau saudara ditolak. Saudara, itu mereka menolak keselamatan dari Tuhan. Bagi mereka yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Tugas kita adalah pergi beritakan Injil. Haleluya. Yang terakhir, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena jemaat tekun dan sabar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara lihat ayat 11.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat di Kolose. Yang tekun berarti apa? Konsisten. Dia dari dulu melayani, sekarang sampai dia panggil Tuhan, tetap setia melayani. Amin. Tekun itu sama dengan setia, konsisten. Saudara, bukan hanya sampai di situ, tapi mereka sabar. Walaupun ada banyak tekanan, ada banyak penderitaan, kesusahan, karena Injil yang mereka alami, mereka pikul salib, mereka menderita, tapi mereka sabar. Mereka tidak memberontak, mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa dengan Tuhan, tapi mereka sabar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Kolose. Yang tekun, konsisten, setia, dia ikut dan melayani Tuhan. Dan dia sabar, walaupun dia sepertinya menderita, sementara orang yang tidak mengenal Tuhan sepertinya dalam tanda kutip diberkati, sukses. Tapi kenapa orang-orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya juga memprihatinkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Kolose melihat kenyataan itu, tapi mereka sabar. Amin. Sebab fokus mereka bukan pada dunia, tapi perkara-perkara di atas. Fokus mereka kepada harta surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak orang kaya di dunia ini, tapi seperti orang kaya yang bodoh. Punya segalanya, tapi mati binasa. Lebih baik mungkin kita sederhana. Kita mungkin hidupnya penuh dengan pergumulan. Tapi ada satu kepastian keselamatan. Buat kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita akan hidup memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja dalam kekekalan kerajaan sorga. Haleluya. Maka dari itu saudara, tekunlah, sabarlah menderita, karena ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat di Kolose imannya kuat, kasihnya kepada Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan luar biasa. Pengharapan mereka kepada Tuhan dahsyat. Jemaat giat memberitakan Injil, aktif memberitakan kabar baik dari surga. Dan jemaat tekun, setia, konsisten, sabar dalam menghadapi kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.